Di sebuah desa kecil bernama Karangtanjung, yang dikelilingi oleh hutan jati dan sawah menghijau, hiduplah seorang santri bernama Lukman. Usianya baru 20 tahun, namun wajahnya selalu memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan yang tidak lazim bagi pemuda seusianya. Lukman bukan santri biasa. Sejak kecil, ia dianugerahi bakat spiritual yang diturunkan dari garis keturunan kakeknya, kemampuan untuk melihat dan berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata. Meski begitu, Lukman selalu menjaga rahasia ini dengan baik, hanya menggunakannya untuk hal-hal yang benar-benar mendesak dan demi kebaikan. Baginya, kekuatan ini adalah sebuah amanah, bukan alat pamer dot. Malam itu, bulan sabit menggantung di langit. Cahayanya yang tipis nyaris tak mampu menembus pekatnya kegelapan. Lukman sedang terlelap, ditemani alunan jangkrik dan embusan angin malam yang masuk lewat celah jendela kamarnya. Namun, tidurnya terusik. Bukan oleh suara alam, melainkan oleh tangisan yang begitu pilu, menusuk hingga ke relung hatinya. Tangisan itu bukan sekadar tangisan biasa. Ada nada penderitaan, ketakutan, dan keputusasaan yang begitu dalam. Lukman segera bangkit, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, suara itu bukan datang dari mimpi dot. Ia bergegas membuka jendela, mengintip ke luar. Suara tangisan itu semakin jelas, berasal dari rumah Pak Rahmat, tetangganya yang ramah. Rumah Pak Rahmat tampak gelap, hanya ada secercah cahaya redup yang keluar dari balik jendela. Lukman merasakan hawa dingin yang aneh, menusuk tulang, meski malam itu tidak terlalu dingin. Hawa itu bukanlah hawa malam, melainkan hawa gaib yang sangat pekat, seperti kabut hitam yang menyelimuti seluruh area rumah. Lukman tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat ke arah rumah Pak Rahmat. Dari balik jendela yang sedikit terbuka, ia bisa melihat bayangan. Pak Rahmat tergeletak tak berdaya di lantai, tubuhnya kejang-kejang. Di sisinya, Bu Siti, istrinya, menangis histeris sambil memeluk erat putranya yang masih kecil, Budi. Namun, Budi tidak menangis. Anak itu justru meronta-ronta dengan mata melotot dan pandangan kosong, seolah ada kekuatan lain yang mengendalikannya. Lukman segera menyadari bahwa ini adalah perbuatan ilmu hitam. Kekuatan gelap telah merasuki Budi. Tanpa berpikir panjang, Lukman mengenakan sarung dan pecinya, lalu bergegas keluar. Ia tidak peduli dengan rasa dingin yang menjalar. Yang ada di pikirannya hanyalah satu, menolong keluarga Pak Rahmat. Langkahnya cepat menuju rumah, yang kini terasa sangat mencekam. Lukman mengetuk pintu, dan Bu Siti yang masih syok membukakannya. "Lukman, tolong anakku." Rintih Bu Siti, suaranya parau. Lukman masuk ke dalam rumah. Segera saja, bau amis dan anyir yang menusuk hidung menyeruak, bercampur dengan hawa dingin yang begitu pekat. Bau yang tak lazim, bau yang hanya bisa dikenali oleh mereka yang terbiasa berinteraksi dengan makhluk gaib. Matanya langsung tertuju pada Budi. Anak itu kini tidak lagi meronta, melainkan duduk bersila dengan mata terpejam. Tubuhnya bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri, dengan gerakan yang tidak wajar. Di sekelilingnya, Lukman melihat kumpalan aura hitam yang bergerak-gerak, menyelimuti Budi seperti kepompong yang terbuat dari kegelapan. "Bu, tenangkan diri, kita harus segera bertindak," kata Lukman dengan suara tenang, berusaha menenangkan Bu Siti yang terus menangis histeris. Lukman mendekati Budi, lalu duduk bersila di hadapannya. Bu Siti dan Pak Rahmat, yang kini sudah sadar meski masih lemas, memandangi Lukman dengan penuh harapan. Mereka tahu, Lukman adalah satu-satunya harapan mereka di malam yang mencekam ini. Lukman memejamkan mata. Ia memfokuskan seluruh panca inderanya. Ia merasakan aura hitam itu begitu kuat, begitu pekat, seolah-olah memiliki bobot yang nyata. Ada energi kebencian yang mendalam di dalamnya. Energi yang tidak berasal dari Budi. Ia tahu, energi itu adalah kiriman dari seseorang yang ingin mencelakai keluarga ini. Lukman menarik napas dalam-dalam, lalu mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya yang merdu dan khusyuk mengalun, memecah keheningan yang menyeramkan, dan memenuhi ruangan yang kini terasa begitu mencekam. Setiap kata yang diucapkan Lukman terasa mengandung energi yang luar biasa.
gumpalan aura hitam di sekeliling Budi mulai bergetar hebat. Perlahan-lahan, kepulan asap hitam tipis mulai muncul dan menghilang, seolah-olah aura itu sedang terbakar oleh cahaya suci dari Al-Quran. Budi merintih pelan. Wajahnya yang semula tegang kini mulai menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Lukman mengerti, perlawanan dari dalam tubuh Budi telah dimulai namun coma perlawanan tidak hanya datang dari dalam. Secara tiba-tiba, Lukman merasakan bahunya dicengkeram oleh sesuatu yang sangat besar dan kuat. Cengkeraman itu begitu erat hingga terasa seperti mencabut bahunya dari sendi. Sebuah suara berat dan serak, yang terdengar bukan dari manusia, berbisik tepat di telinganya, "Jangan ikut campur, bocah. Dia sudah menjadi tumbalku. Dia milikku." Lukman tahu yang berbicara adalah sosok yang mengirimkan energi gelap itu, entitas gaib yang bersekutu dengan pelaku ilmu hitam. Lukman tidak gentar. Ia mengabaikan rasa sakit yang menjalar di bahunya. Ia semakin mengencangkan suaranya, melantunkan ayat-ayat suci dengan lebih lantang dan penuh keyakinan. Ia memusatkan seluruh kekuatan spiritualnya pada setiap kata yang ia ucapkan. Energi dari bacaannya begitu kuat, hingga membuat cengkeraman di bahunya perlahan-lahan mengendur. Bersamaan dengan itu, hembusan angin dingin yang luar biasa kuat tiba-tiba menerpa dari arah belakangnya, seolah-olah ada sesuatu yang besar dan tak terlihat sedang bergerak cepat di sekitar mereka. Lukman tetap fokus. Kekuatan Al-Quran yang ia baca terasa seperti perisai yang melindunginya. Cengkeraman di bahunya akhirnya terlepas sepenuhnya. Sebuah suara jeritan yang sangat melengking terdengar, dan Lukman melihat bayangan hitam besar melesat keluar dari rumah, meninggalkan jejak bau busuk yang menusuk hidung. Lukman tahu, ia telah berhasil mengusir entitas jahat itu, tetapi tugasnya belum selesai. Ia harus mencari tahu dari mana bayangan hitam itu berasal. Gumpalan aura hitam di sekeliling Budi mulai bergetar hebat. Perlahan-lahan, kepulan asap hitam tipis muncul dan menghilang, seolah-olah aura itu sedang terbakar oleh cahaya suci dari Al-Quran. Budi merintih pelan. Wajahnya yang semula tegang, kini menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Lukman mengerti, perlawanan dari dalam tubuh Budi telah dimulai namun coma perlawanan tidak hanya datang dari dalam. Secara tiba-tiba, Lukman merasakan bahunya dicengkeram oleh sesuatu yang sangat besar dan kuat. Cengkeraman itu begitu erat hingga terasa seperti mencabut bahunya dari sendi. Sebuah suara berat dan serak yang terdengar bukan dari manusia, berbisik tepat di telinganya. "Jangan ikut campur, bocah. Dia sudah menjadi tumbalku. Dia milikku." Lukman tahu, yang berbicara adalah sosok yang mengirimkan energi gelap itu, entitas gaib yang bersekutu dengan pelaku ilmu hitam. Lukman tidak gentar. Ia mengabaikan rasa sakit yang menjalar di bahunya. Ia semakin mengencangkan suaranya, melantunkan ayat-ayat suci dengan lebih lantang dan penuh keyakinan. Ia memusatkan seluruh kekuatan spiritualnya pada setiap kata yang ia ucapkan. Energi dari bacaannya begitu kuat, hingga membuat cengkeraman di bahunya perlahan-lahan mengendur. Bersamaan dengan itu, hembusan angin dingin yang luar biasa kuat tiba-tiba menerpa dari arah belakangnya, seolah-olah ada sesuatu yang besar dan tak terlihat sedang bergerak cepat di sekitar mereka. Lukman tetap fokus. Kekuatan Al-Quran yang ia baca terasa seperti perisai yang melindunginya. Cengkeraman di bahunya akhirnya terlepas sepenuhnya. Sebuah suara jeritan yang sangat melengking terdengar, dan Lukman melihat bayangan hitam besar melesat keluar dari rumah, meninggalkan jejak bau busuk yang menusuk hidung. Lukman tidak berhenti. Ia terus membaca ayat-ayat suci hingga gumpalan aura hitam di sekitar Budi benar-benar menghilang. Budi terbatuk-batuk, lalu tergeletak lemas di lantai. Wajahnya yang semula pucat pasi kini mulai memerah. Bu Siti segera memeluk putranya. Mata kebahagiaan mengalir deras di pipinya. Lukman menghela napas lega. Ia tahu, ia telah berhasil. Namun, tugasnya belum selesai. Ia harus mencari tahu dari mana bayangan hitam itu berasal. Ia harus menemukan sumber dari kekuatan jahat yang mengancam desa. Tanpa membuang waktu, Lukman bergegas keluar dari rumah Pak Rahmat. Ia tak peduli dengan Bu Siti dan Pak Rahmat yang mencoba berterima kasih dengan terbata-bata. Pikirannya hanya terfokus pada satu hal, bayangan hitam yang melesat tadi.
Ia berlari secepat mungkin, mengikuti jejak energi gelap yang masih tersisa di udara. Lukman telah dilatih untuk merasakan dan mengikuti jejak seperti ini sejak kecil, dan instingnya mengatakan bahwa jejak ini mengarah ke sumber utama dari semua penderitaan ini. Aroma busuk yang ditinggalkan oleh bayangan itu semakin kuat seiring dengan langkahnya, seolah-olah bau itu adalah peta menuju kegelapan. Langkah Lukman melambat saat ia mendekati rumah Pak Somad, tetangga Pak Rahmat yang dikenal sangat pendiam dan misterius. Rumah Pak Somad terletak agak jauh dari rumah-rumah lainnya, di pinggir desa, berbatasan langsung dengan hutan jati yang lebat dan gelap. Selama ini, setiap kali Lukman melewati rumah itu, ia selalu merasakan hawa yang aneh. Hawa yang berat, suram, dan tidak menyenangkan, seperti aura yang memancarkan kesepian dan kegelapan. Ia selalu mencoba menyingkirkan perasaan itu, berpikir itu hanyalah imajinasinya saja, namun kini ia tahu, ia tidak salah. Perasaannya adalah peringatan. Hawa dingin yang menusuk tulang kini terasa sangat pekat, jauh lebih kuat dari hawa yang ia rasakan di rumah Pak Rahmat. Bau busuk yang tadi ia cium kini bercampur dengan bau kemenyan yang menyesakkan dan aroma darah yang kering, menciptakan kombinasi yang mengerikan. Jantung Lukman berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena ia menyadari betapa seriusnya situasi ini. Ia tahu, disinilah sumber masalahnya. Sebuah ritual gelap sedang berlangsung, dan ia harus menghentikannya sebelum ada korban lain. Pintu rumah Pak Somad tidak terkunci. Seolah-olah ada yang sengaja mempersilakannya masuk, menantang keberaniannya. Lukman mendorong pintu perlahan, dan suara engsel yang berderit memecah keheningan malam. Di dalam, suasana begitu mencekam, berbeda dari rumah-rumah lain di desa. Rumah itu dipenuhi dengan asap kemenyan yang menyesakkan, membuat mata perih dan napas terasa berat. Sebuah lilin yang terbuat dari lemak hewan aneh menyala di sudut ruangan. Cahayanya yang redup dan goyah menerangi pemandangan yang membuat Lukman merinding. Dinding-dindingnya dilapisi dengan coretan-coretan aneh yang dibuat dari arang, membentuk pola-pola yang tak Lukman kenali, namun ia tahu itu adalah simbol-simbol ilmu hitam. Di tengah-tengah ruangan, lantai kayu terlihat kotor dan lengket, ada noda-noda gelap yang mengering di sana. Meskipun dalam kegelapan dan asap, Lukman dapat melihat dengan jelas pemandangan di hadapannya. Di tengah ruangan, Pak Somad duduk bersila di atas tikar lusuh. Wajahnya yang biasa terlihat ramah, kini tampak pucat pasi dan menakutkan. Matanya memerah dan cekung, seolah-olah ia belum tidur selama berhari-hari. Ia mengucapkan mantra-mantra kuno yang terdengar aneh, bukan dari bahasa manusia, tetapi dari bisikan yang menakutkan. Di hadapannya, tergeletak seekor ayam hitam yang lehernya telah terputus. Darahnya masih menetes, menodai tikar dan lantai. Namun yang paling mengerikan dan membuat Lukman merinding adalah sesosok makhluk menyerupai manusia yang sangat kurus, dengan kulit kehitaman dan mata merah menyala, melayang di atas Pak Somad. Lukman tahu, makhluk itu adalah jin atau setan yang telah bersekutu dengan Pak Somad. Entitas yang sama yang menyerang dirinya dan merasuki budi. Makhluk itu menoleh ke arah Lukman. Matanya yang merah menyala menatapnya tajam. Seringai mengerikan terbentuk di wajahnya yang kurus. Pak Somad yang menyadari kehadiran Lukman menghentikan mantranya. "Kamu pikir kamu bisa menghentikanku, bocah?" Bentaknya dengan suara serak yang berat, yang terdengar bukan seperti suaranya sendiri. Suara itu begitu mengerikan, seolah-olah ada banyak suara yang berbicara dalam satu kalimat. "Aku sudah terlanjur basah, Lukman. Aku sudah menjual jiwaku demi kekayaan. Dan aku tidak akan berhenti sampai tumbalku terpenuhi," kata Pak Somad. Suaranya dipenuhi amarah dan kegilaan. Lukman tahu tidak ada lagi jalan untuk bernegosiasi. Ia harus bertindak. Di tengah ruangan yang dipenuhi asap kemenyan yang menyesakkan, Pak Somad duduk bersila di atas tikar lusuh. Wajahnya yang biasa terlihat ramah kini tampak pucat pasi dan menakutkan, matanya memerah dan cekung, seolah-olah ia belum tidur selama berhari-hari. Ia mengucapkan mantra-mantra kuno yang terdengar aneh dan tidak wajar, bisikan yang menakutkan, bukan dari bahasa manusia, tetapi dari bisikan yang menakutkan. Di hadapannya, tergeletak seekor ayam hitam yang lehernya telah terputus,
Darahnya masih menetes menodai tikar dan lantai. Namun, yang paling mengerikan dan membuat Lukman merinding adalah sesosok makhluk menyerupai manusia yang sangat kurus, dengan kulit kehitaman dan mata merah menyala, melayang di atas Pak Somad. Lukman tahu, makhluk itu adalah jin atau setan yang telah bersekutu dengan Pak Somad. Entitas yang sama yang menyerang dirinya dan merasuki budi makhluk itu menoleh ke arah Lukman, matanya yang merah menyala menatapnya tajam, seringai mengerikan terbentuk di wajahnya yang kurus. Pak Somad, yang menyadari kehadiran Lukman, menghentikan mantranya. "Kamu pikir kamu bisa menghentikanku, bocah?" Bentaknya dengan suara serak yang berat, yang terdengar bukan seperti suaranya sendiri. Suara itu begitu mengerikan, seolah-olah ada banyak suara yang berbicara dalam satu kalimat. "Aku sudah terlanjur basah, Lukman. Aku sudah menjual jiwaku demi kekayaan, dan aku tidak akan berhenti sampai tumbalku terpenuhi," kata Pak Somad. Suaranya dipenuhi amarah dan kegilaan. Lukman tahu tidak ada lagi jalan untuk bernegosiasi. Ia harus bertindak. Lukman tidak menjawab. Ia hanya berdiri tegak, memancarkan aura ketenangan yang kontras dengan kekacauan di depannya. Ia mengambil posisi, mengumpulkan seluruh kekuatan spiritualnya. Lukman tahu, ia tidak bisa hanya mengandalkan ilmu fisik. Pertarungan ini adalah pertarungan spiritual. Pertarungan antara kebenaran dan kesesatan. Ia harus menggunakan anugerah yang diberikan padanya. Ia memejamkan mata sejenak, mengambil napas dalam-dalam, lalu membuka matanya kembali. Tatapannya kini penuh dengan keteguhan dan keyakinan. Ia menatap lurus ke arah makhluk itu, tanpa rasa takut sedikit pun. "Tinggalkan tempat ini, makhluk terkutuk. Kau tidak memiliki kuasa di sini," seru Lukman dengan lantang. Kata Lukman seperti petir yang menyambar. Makhluk itu mengeluarkan jeritan melengking, suara yang begitu mengerikan hingga membuat lilin di sudut ruangan berkedip-kedip dan hampir padam. Makhluk itu tidak terima. Ia menyerang Lukman dengan cepat. Dengan cakarnya yang panjang dan tajam, ia mencoba mencabik-cabik Lukman. Lukman dengan cepat menghindar. Ia mundur selangkah, lalu mengambil kuda-kuda, siap menghadapi serangan selanjutnya. Makhluk itu menyerang lagi, kali ini dari arah yang berbeda. Lukman kembali menghindar. Ia tahu, ia harus menyerang balik, dan serangannya tidak bisa hanya berupa fisik. Lukman mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya menggelegar di dalam ruangan yang mencekam itu, memecah kesunyian yang menyeramkan. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti ledakan energi. Makhluk itu berteriak kesakitan, tubuhnya mengepulkan asap hitam, seolah terbakar oleh setiap kata yang Lukman ucapkan. Asap itu memenuhi ruangan, membuat bau busuk semakin kuat. Lukman terus membaca, tidak peduli dengan asap atau bau. Ia terus melantunkan ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan dan keimanan. Kekuatan Al-Quran yang ia baca semakin kuat, membuat makhluk itu semakin melemah. Makhluk itu terus mencoba menyerang Lukman. Tetapi setiap serangannya berhasil dipatahkan oleh perisai spiritual yang Lukman bangun dengan bacaannya. Makhluk itu semakin putus asa. Ia menyerang dengan membabi buta, melompat-lompat, mencakar, dan menggeram. Namun, Lukman tetap tenang. Ia tidak pernah berhenti melantunkan ayat-ayat suci. Setiap kata adalah serangan. Setiap kalimat adalah pukulan. Sementara itu, Pak Somad sendiri mulai merintih kesakitan. Tubuhnya menggeliat di lantai, seolah-olah ia ikut terbakar bersama makhluk yang telah menjadi tuannya. Ia mencoba menghentikan Lukman, tetapi tidak berdaya. Ia merasa jiwanya ditarik dari tubuhnya. Ia merasakan sakit yang luar biasa, rasa sakit yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, Lukman tidak terhenti. Ia terus melantunkan ayat-ayat suci. Ia harus menyelesaikan ini. Ia harus menghentikan kegelapan ini. Akhirnya, coma makhluk itu tidak dapat menahan lagi. Ia menjerit dengan suara yang memekakkan telinga, lalu meledak menjadi kepulan asap hitam yang langsung menghilang, meninggalkan bau belerang yang menyengat. Cahaya lilin di sudut ruangan kembali normal. Bau busuk menghilang, digantikan oleh aroma kemenyan yang kini terasa lebih tenang. Lukman menghela napas panjang, tubuhnya lemas. Ia berhasil.
ia berhasil mengusir makhluk itu. Tapi, pertarungan belum berakhir. Ia harus menghadapi Pak Somad, manusia yang telah terperosok KE dalam kegelapan. Tepat di tengah ruangan yang dipenuhi asap kemenyan yang menyesakkan, Pak Somad duduk bersila di atas tikar lusuh. Wajahnya yang biasa terlihat ramah kini, tampak pucat pasi dan menakutkan. Matanya memerah dan cekung, seolah-olah ia belum tidur selama berhari-hari. Ia mengucapkan mantra-mantra kuno yang terdengar aneh dan tidak wajar. Bisikan yang menakutkan, bukan dari bahasa manusia. Di hadapannya tergeletak seekor ayam hitam yang lehernya telah terputus. Darahnya masih menetes, menodai tikar dan lantai. Namun, yang paling mengerikan adalah sesosok makhluk menyerupai manusia yang sangat kurus. Dengan kulit kehitaman dan mata merah menyala, melayang di atas Pak Somad. Lukman tahu, makhluk itu adalah jin atau setan yang telah bersekutu dengannya. Entitas yang sama yang menyerang dirinya, dan merasuki budi dot makhluk itu menoleh ke arah Lukman. Matanya yang merah menyala menatapnya tajam. Seringai mengerikan terbentuk di wajahnya yang kurus. Pak Somad, yang menyadari kehadiran Lukman, menghentikan mantranya. "Kamu pikir kamu bisa menghentikanku, bocah?" Bentaknya dengan suara serak yang berat, yang terdengar bukan seperti suaranya sendiri. Suara itu begitu mengerikan, seolah-olah ada banyak suara yang berbicara dalam satu kalimat. "Aku sudah terlanjur basah, Lukman. Aku sudah menjual jiwaku demi kekayaan, dan aku tidak akan berhenti sampai tumbalku terpenuhi." Kata Pak Somad, suaranya dipenuhi amarah dan kegilaan. Lukman tahu, tidak ada lagi jalan untuk bernegosiasi. Ia harus bertindak. Lukman tidak menjawab. Ia hanya berdiri tegak, memancarkan aura ketenangan yang kontras dengan kekacauan di depannya. Ia mengambil posisi, mengumpulkan seluruh kekuatan spiritualnya. Lukman tahu, ia tidak bisa hanya mengandalkan ilmu fisik. Pertarungan ini adalah pertarungan spiritual, pertarungan antara kebenaran dan kesesatan. Ia harus menggunakan anugerah yang diberikan padanya. Ia memejamkan mata sejenak, mengambil napas dalam-dalam, lalu membuka matanya kembali. Tatapannya kini penuh dengan keteguhan dan keyakinan. Ia menatap lurus ke arah makhluk itu, tanpa rasa takut sedikit pun. "Tinggalkan tempat ini, makhluk terkutuk. Kau tidak memiliki kuasa di sini." Seru Lukman dengan lantang. Kata Lukman seperti petir yang menyambar. Makhluk itu mengeluarkan jeritan melengking, suara yang begitu mengerikan hingga membuat lilin. Di sudut ruangan berkedip-kedip dan hampir padam. Makhluk itu tidak terima. Ia menyerang Lukman dengan cepat. Dengan cakarnya yang panjang dan tajam, ia mencoba mencabik-cabik Lukman. Lukman dengan cepat menghindar. Ia mundur selangkah, lalu mengambil kuda-kuda, siap menghadapi serangan selanjutnya. Makhluk itu menyerang lagi, kali ini dari arah yang berbeda. Lukman kembali menghindar. Ia tahu, ia harus menyerang balik, dan serangannya tidak bisa hanya berupa fisik. Lukman mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya menggelegar di dalam ruangan yang mencekam itu, memecah kesunyian yang menyeramkan. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti ledakan energi. Makhluk itu berteriak kesakitan. Tubuhnya mengepulkan asap hitam, seolah terbakar oleh setiap kata yang Lukman ucapkan. Asap itu memenuhi ruangan, membuat bau busuk semakin kuat. Lukman terus membaca, tidak peduli dengan asap atau bau. Ia terus melantunkan ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan dan keimanan. Kekuatan Al-Quran yang ia baca semakin kuat, membuat makhluk itu semakin melemah. Makhluk itu terus mencoba menyerang Lukman, tetapi setiap serangannya berhasil dipatahkan oleh perisai spiritual yang Lukman bangun dengan bacaannya. Makhluk itu semakin putus asa. Ia menyerang dengan membabi buta, melompat-lompat, mencakar, dan menggeram. Namun, Lukman tetap tenang. Ia tidak pernah berhenti melantunkan ayat-ayat suci. Setiap kata adalah serangan. Setiap kalimat adalah pukulan. Sementara itu, Pak Somad sendiri mulai merintih kesakitan. Tubuhnya menggeliat di lantai, seolah-olah ia ikut terbakar bersama makhluk yang telah menjadi tuannya. Ia mencoba menghentikan Lukman, tetapi tidak berdaya. Ia merasa jiwanya ditarik dari tubuhnya. Ia merasakan sakit yang luar biasa,
rasa sakit yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, Luqman tidak terhenti. Ia terus melantunkan ayat-ayat suci. Ia harus menyelesaikan ini. Ia harus menghentikan kegelapan ini. Akhirnya coma makhluk itu tidak dapat menahan lagi. Ia menjerit dengan suara yang memekakkan telinga, lalu meledak menjadi kepulan asap hitam yang langsung menghilang, meninggalkan bau belerang yang menyengat. Cahaya lilin di sudut ruangan kembali normal. Bau busuk menghilang, digantikan oleh aroma kemenyan yang kini terasa lebih tenang. Luqman menghela napas panjang, tubuhnya lemas. Ia berhasil mengusir makhluk itu. Tapi, pertarungan belum berakhir. Ia harus menghadapi Pak Somad, manusia yang telah terperosok KE dalam kegelapan. Luqman melangkah mendekati Pak Somad. Tubuh pria parubaya itu kini tergeletak lemas. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Matanya yang sebelumnya dipenuhi kebencian kini menunjukkan ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Luqman berlutut di sampingnya, lalu meletakkan tangannya di dada Pak Somad. Ia memejamkan mata dan kembali melafalkan doa-doa pengampunan, membersihkan sisa-sisa energi negatif yang masih menempel di tubuh pria itu. Perlahan, wajah Pak Somad mulai kembali normal, rona merah kembali ke pipinya. Kesadaran penuh kembali menghinggapinya, dan ia mulai terisak-isak menangisi perbuatannya. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan, rintih Pak Somad, suaranya penuh penyesalan. Aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku sudah mengorbankan segalanya demi kekayaan yang tidak pernah bisa aku rasakan. Aku menjual jiwaku dan hampir mengorbankan nyawa Budi. Aku sangat menyesal. Luqman mendengarkan dengan sabar. Ia tahu penyesalan Pak Somad tulus. Ia melihat jiwa yang rapuh di balik topeng kegelapan yang selama ini menyelimuti pria itu. Luqman menarik tangannya dari dada Pak Somad. Masih ada waktu untuk kembali Pak Somad. Allah Maha Pengampun, bisik Luqman dengan lembut. Tobatlah dan mulailah hidup yang baru. Pak Somad menatap Luqman dengan mata yang penuh penyesalan. Ia mengangguk lemah, menerima uluran tangan Luqman untuk berdiri. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah menukar kebahagiaan dengan penderitaan, menukar iman dengan kesesatan. Kini, ia hanya ingin kembali ke jalan yang benar. Ia merasa seperti baru terbangun dari mimpi buruk yang sangat panjang, dan Luqman adalah malaikat penyelamat yang membangunkannya. Setelah makhluk gaib itu meledak menjadi kepulan asap dan menghilang, keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruangan. Aroma belerang yang menyengat dan bau darah yang mengering masih terasa. Namun kini tidak lagi diselimuti oleh aura kegelapan yang pekat. Luqman melangkah mendekati Pak Somad. Tubuh pria parubaya itu kini tergeletak lemas di atas tikar lusuh. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Matanya yang sebelumnya dipenuhi kebencian dan kegilaan kini menunjukkan ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Jiwa yang tadinya terikat pada kegelapan kini terasa kosong dan rapuh. Luqman berlutut di sampingnya, lalu meletakkan tangan kanannya di dada Pak Somad. Ia memejamkan mata dan kembali melafalkan doa-doa pengampunan, membersihkan sisa-sisa energi negatif yang masih menempel di tubuh pria itu. Luqman tahu pertempuran fisik telah usai, tetapi pertempuran batin Pak Somad baru saja dimulai. Ia harus membantu pria ini untuk kembali ke jalan yang benar, membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran ilmu hitam yang telah menumpuk. Perlahan coma wajah Pak Somad mulai kembali normal, rona merah kembali ke pipinya. Kesadaran penuh kembali menghinggapinya, dan ia mulai terisak-isak, menangisi perbuatannya. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan, rintih Pak Somad, suaranya parau dan penuh penyesalan. Aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku sudah mengorbankan segalanya demi kekayaan yang tidak pernah bisa aku rasakan. Aku menjual jiwaku dan hampir mengorbankan nyawa Budi. Aku sangat menyesal. Luqman mendengarkan dengan sabar. Ia tahu, penyesalan Pak Somad tulus. Ia melihat jiwa yang rapuh di balik topeng kegelapan yang selama ini menyelimuti pria itu.
Lukman menarik tangannya dari dada Pak Somad. "Masih ada waktu untuk kembali, Pak Somad. Allah Maha Pengampun," bisik Lukman dengan lembut. "Tobatlah dan mulailah hidup yang baru." Pak Somad menatap Lukman dengan mata yang penuh penyesalan. Ia mengangguk lemah, menerima uluran tangan Lukman untuk berdiri. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah menukar kebahagiaan dengan penderitaan, menukar iman dengan kesesatan. Kini ia hanya ingin kembali ke jalan yang benar. Ia merasa seperti baru terbangun dari mimpi buruk yang sangat panjang, dan Lukman adalah malaikat penyelamat yang membangunkannya. Pak Somad berdiri dengan tertatih-tatih. Tubuhnya terasa begitu lemas. Ia menatap nanar sekeliling ruangan yang berantakan, melihat sisa-sisa ritual yang telah ia lakukan. Matanya tertuju pada ayam hitam yang lehernya terpotong, lalu pada coretan-coretan arang di dinding. Sebuah gelombang mual dan jijik menyerang perutnya. Ia tidak percaya bahwa ia bisa melakukan hal-hal sekeji ini. Semua demi kekayaan yang tidak pernah ia dapatkan. Ia menceritakan kisahnya kepada Lukman. Kisah yang menyedihkan dan gelap. Pak Somad dulunya adalah seorang petani biasa, sama seperti yang lain. Namun, ia selalu merasa iri dengan tetangganya yang memiliki sawah lebih luas atau rumah lebih bagus. Iri hati itu perlahan berubah menjadi kebencian. Hingga suatu hari, seorang dukun dari luar desa menawarinya sebuah perjanjian. Perjanjian dengan jin ifrit yang akan memberinya kekayaan berlimpah. Syaratnya, ia harus memberikan tumbal satu persatu. Awalnya hanya hewan ternak, lalu benda-benda berharga, hingga akhirnya ia diminta mengorbankan nyawa. Pak Somad sempat menolak, tetapi jin itu terus mengganggu hidupnya. Memberinya mimpi buruk yang mengerikan, membuat tubuhnya sakit-sakitan, hingga ia akhirnya menyerah. Ia melakukan ritual-ritual kecil, lalu puncaknya, ia diminta untuk mengorbankan nyawa Budi, putra Pak Rahmat, yang selama ini ia benci karena dianggap lebih beruntung darinya. Lukman mendengarkan dengan seksama, hatinya terenyuh. Ia tahu, Pak Somad adalah korban dari ketamakan dan bisikan setan. "Akau sudah kehilangan semuanya, Lukman. Akau sudah tidak punya apa-apa lagi," rintih Pak Somad. "Keluargaku sudah pergi meninggalkanku karena aku tidak bisa mengendalikan diriku. Akau ditinggalkan sendirian, dan aku pantas mendapatkannya." "Tidak ada kata terlambat, Pak Somad," jawab Lukman. "Kekayaan yang kau cari tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Kekayaan sejati adalah ketenangan hati. Mulailah dari awal. Minta maaf kepada keluarga Pak Rahmat. Hancurkan semua benda-benda ini. Lalu, beribadahlah. Kembalilah kepadanya." Pak Somad mengangguk lemah. Air mata kembali membasahi pipinya. Ia memeluk Lukman, sebuah pelukan yang penuh penyesalan dan terima kasih. Di dalam hati, ia berjanji akan memulai hidup baru. Ia akan menghapus semua kegelapan dari hidupnya. Ia akan menjadi manusia yang lebih baik. Dan ia akan memulai semuanya dari nol, tanpa ilmu hitam, tanpa tumbal, hanya dengan keimanan. Pagi harinya, mentari terbit dengan malu-malu di ufuk timur, cahayanya menyinari desa Karangtanjung, seolah membersihkan sisa-sisa kegelapan malam yang mengerikan. Berita tentang apa yang terjadi di rumah Pak Rahmat menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Kabar itu tersebar dari mulut ke mulut, dari warung kopi hingga balai desa. Semua orang membicarakan keanehan yang menimpa Budi, putra Pak Rahmat, dan bagaimana ia tiba-tiba sembuh berkat pertolongan seorang santri. Nama Lukman disebut-sebut sebagai pahlawan, seorang pemuda yang memiliki kekuatan spiritual luar biasa. Namun, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah Pak Somad. Lukman tidak pernah menceritakan detailnya, dan Pak Somad sendiri, setelah kejadian itu, memutuskan untuk insaf dan memulai babak baru dalam hidupnya. Satu persatu, Pak Somad menghancurkan semua benda-benda ritual yang ia miliki. Ia membakar dupa-dupa aneh, menenggelamkan jimat-jimat berbau busuk di sungai, dan menghapus coretan-coretan arang dari dinding rumahnya. Ia bekerja dengan tekun, seolah ingin menghapus semua jejak dosa yang pernah ia lakukan. Setelah rumahnya bersih dari semua hal yang berbau ilmu hitam, Pak Somad memulai langkah pertama menuju penebusan. Ia mendatangi rumah Pak Rahmat. Dengan wajah penuh penyesalan,
Ia meminta maaf kepada Pak Rahmat dan Bu Siti atas perbuatannya. "Aku sangat menyesal, Rahmat," ucapnya dengan suara bergetar. Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Aku terlalu buta oleh iri hati dan ketamakan." Pak Rahmat dan Bu Siti, yang hatinya telah dilembutkan oleh keajaiban yang terjadi pada Budi, menerima permohonan maaf Pak Somad. Mereka memeluknya, air mata haru mengalir. Mereka tahu, Pak Somad yang berdiri di hadapan mereka bukanlah Pak Somad yang dulu mereka kenal, yang penuh kebencian dan iri hati. Ini adalah Pak Somad yang baru, yang telah bertobat. Mereka memaafkannya, dan hubungan persaudaraan mereka kembali terjalin, bahkan lebih erat dari sebelumnya. Setelah itu Pak Somad mulai rajin beribadah. Ia menjadi orang pertama yang datang ke masjid dan orang terakhir yang pulang. Ia membersihkan masjid, membantu para santri, dan menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Ia tidak lagi mencari kekayaan, ia kini mencari ketenangan hati. Ia bekerja keras di sawahnya, tanpa bantuan sihir atau tumbal, hanya mengandalkan keringat dan doanya. Ia merasakan kebahagiaan yang jauh lebih besar dari kekayaan yang pernah ia impikan. Ia merasakan kedamaian, dan ia tahu itu adalah anugerah terindah dari Tuhan. Lukman kembali ke rutinitasnya sebagai santri. Ia tidak mencari pujian atau pengakuan. Baginya, tugasnya adalah menyelamatkan, bukan mencari nama. Ia bersyukur, ia berhasil menyelamatkan Pak Somad dari jalan yang salah, sekaligus menyelamatkan nyawa Pak Rahmat dan keluarganya dari tumbal yang nyaris menjadi korban. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh desa. Mereka belajar bahwa kekuatan terbesar bukanlah kekayaan atau ilmu hitam, melainkan keimanan yang tulus dan pengampunan. Mereka belajar bahwa iri hati dan ketamakan adalah sumber dari segala kejahatan, dan hanya dengan kembali ke jalan yang benar, mereka bisa menemukan kebahagiaan sejati. Desa Karangtanjung kembali damai. Tidak ada lagi hawa dingin yang aneh atau kejadian-kejadian mistis yang menakutkan. Lukman tahu, selama ia berpegang teguh pada imannya, ia akan selalu dilindungi dari kegelapan. Ia telah membuktikan bahwa cahaya keimanan dapat mengalahkan kegelapan manapun. Dan kisah tentang santri yang menyelamatkan desa dari tumbal tetangganya akan terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan kebaikan, pengampunan, dan kekuatan tak terbatas dari iman.